Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita bertemu kembali dalam Renungan 79. Mari kita bertumbuh bersama dalam 365 yang mengubahkan. Hari ini kita akan merenungkan bersama satu bagian catatan di dalam kitab Titus 2. Nah, kita akan belajar satu tema tentang mahal. Ya, sesuatu yang mahal itu biasanya memerlukan pengorbanan untuk memilikinya. Sesuatu yang mahal itu biasanya kita akan sangat hargai karena untuk memilikinya ya kita tentunya mengeluarkan dana yang luar biasa. Nah, firman Allah mencatat satu bagian tentang sesuatu yang sangat mahal yang kita juga miliki dalam hidup kita. Mari kita akan membaca bersama Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Hari ini mari kita belajar bersama-sama, ada satu bagian yang ternyata menjadi bagian dalam hidup kita dan itu sangat mahal harganya. Ayat yang baru saja kita baca menyebutkan satu bagian kasih karunia. Ya, kasih karunia Allah itu adalah sesuatu yang berupa tindakan yang Allah lakukan ya bagi kita. Kasih karunia Allah dalam hidup kita adalah Yesus yang mau mati di kayu salib menebus kita dari segala dosa. Kasih karunia Allah adalah kasih Allah kepada kita yang berdosa, yang harusnya menerima hukuman dalam dosa, tetapi Dia mau ya menanggung segala dosa kita di kayu salib supaya kita bisa ditebus, kita bisa diselamatkan, kita tidak mengalami hukuman karena dosa. Upah dosa itu maut, tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Nah, karena itu hari ini kita dapat merenungkan betapa mahalnya kasih karunia itu. Ya, kasih karunia itu mahal harganya. Kenapa? Karena mengorbankan nyawa. Ya, sekali lagi kita dapat bersyukur, kita dapat mengingat betapa mahalnya sesuatu yang ditaruh dalam hidup kita, dianugerahkan dalam hidup kita. Firman Allah berkata bahwa ketika kita percaya menerima Dia, kita mendapatkan satu anugerah yang sangat mahal harganya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 mencatat demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita sekali lagi mengingat ya ada darah yang mahal ya, ada pengorbanan nyawa sehingga kita bisa menerima kasih karunia yang luar biasa. Karena itu mari kita bersyukur untuk hal-hal yang begitu mahal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Mari kita akan melihat betapa mahalnya, betapa luar biasanya sesuatu yang mahal itu berarti juga memiliki arti kapasitas yang luar biasa. Apa yang kasih karunia itu dapat kerjakan dalam hidup kita? Yang pertama, kasih karunia itu menyelamatkan. Ya, kasih karunia itu membuat semua orang dapat diselamatkan. Setiap dosa yang kita miliki, kabar baiknya ada kasih karunia Allah, penebusan di atas kayu salib. Sekali lagi ayat 11 berkata, kasih karunia yang menyelamatkan sudah nyata. Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Dia sudah mati, bahkan bangkit, hidup dan menang. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersyukur karena kasih karunia ini dapat menyelamatkan kita. Ya, kasih karunia itu memberikan jawaban atas setiap kehidupan kita yang penuh dosa. Di dalam Dialah kita dapat diselamatkan. Karena itu terima kasih karunia dalam hidup kita. Dengan penuh ucapan syukur, mari percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meminta Dia masuk dalam hidup kita. Tuhan, aku orang berdosa, aku perlu anugerah-Mu. Aku mau percaya kepadamu. Aku percaya Engkau menebus dosaku. Mari tinggal dalam hatiku. Dan saya percaya waktu kita menyatakan, meminta kasih karunia itu hidup di dalam kita. Kasih karunia itu mengerjakan bagiannya, memberi keselamatan dalam hidup kita. Kedua, Titus 2 ayat 12 mencatat bahwa kasih karunia itu mendidik kita.
Saya bacakan. Kasih karunia di dalam Titus 2 ayat 12 dituliskan demikian. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar merenungkan. Keselamatan memang diberikan dalam bentuk anugerah. Ya, kita tidak perlu membayarnya karena Yesus sendiri yang membayarnya di kayu salib dengan darahnya. Kasih karunia diberikan sebagai sesuatu yang cuma-cuma untuk kita yang mau percaya kepadanya. Tetapi keselamatan itu menuntut ketaatan kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya kasih karunia waktu diberikan kepada kita, ia mendidik kita, ia melatih kita. Firman Allah berkata bahwa kita ini jadi miliknya Kristus, kita jadi anak-anaknya Tuhan. Oleh sebab itu hidup kita harus mengikuti standarnya Tuhan. Dan ini yang dicatat bahwa kasih karunia itu kemudian melatih kita untuk kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan dan hidup di dalam kasih karunia yang mengakibatkan kita ada dalam hal-hal yang bijaksana, yang adil, dan beribadah. Walaupun kita masih tinggal di dalam dunia ini. Jadi mari kita mengucap syukur. Ya, pengampunan dari Tuhan itu menuntut pertobatan. Jadi kita tidak bisa kemudian berkata bahwa ya saya diselamatkan, jadi ya saya datang apa adanya lalu kita hidup semau kita. Tidak bisa. Anak-anak Tuhan yang mengatakan Tuhan aku percaya kepadamu, aku terima kasih karunia keselamatan di dalam hidupku. Kita harus mengizinkan hidup kita ada dalam ketaatan, hidup di dalam pertobatan. Kenapa? Galatia 5 ayat 24 berkata demikian. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Waktu kita terima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, ya firman Allah berkata kita pun belajar menyalibkan daging, menyalibkan hal-hal yang tidak berkenan. Sehingga kita terus dilatih, kita terus dididik untuk hidup di dalam kekudusan. Yang terakhir, kasih karunia melakukan bagiannya untuk memurnikan kita. Titus 2 ayat 14 mencatat demikian. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, sungguh indah. Dengan darah yang mahal, dengan harga yang mahal, ada kasih karunia yang diberikan kepada kita. Menyelamatkan kita, mendidik kita, bahkan menguduskan kita untuk kita jadi miliknya Tuhan. Untuk kita dapat menjadi bagian yang kemudian dikuduskan terus. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Tetapi kamulah umat yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kesayangan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dahulu kamu bukan umat, tetapi sekarang kamu adalah umat Allah. Dahulu kamu tidak menerima belas kasihan, tetapi sekarang kamu telah menerima belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, sungguh indah ya ketika kita di dalam kasih karunia Tuhan. Kita terus dikuduskan ya, pikiran kita dikuduskan, perasaan-perasaan kita, perbuatan kita ya terus dimurnikan di dalam kekuatan kuasanya. Supaya apa? Kita menjadi umat yang firman Allah berkata umat kesayangannya. Kenapa? Kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Jadi kasih karunia itu membantu kita untuk kita hidup ya, untuk keinginan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Motivasi kita melakukan sesuatu yang baik bukan karena takut dihukum, tetapi motivasi kita karena kita mengasihi Tuhan. Kita ingin memuliakan nama Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita.
Jadi hari ini kita bersyukur untuk sesuatu yang luar biasa, yang mahal yang Tuhan berikan kepada kita, kasih karunia-Nya. Apa yang kita bisa renungkan, kita aplikasikan. Mari kita tanya, sudahkah kita menerima kasih karunia beserta semua yang Dia sediakan, ya, baik keselamatan untuk mendidik kita dan memurnikan kita. Mari kita izinkan, kita bukan hanya jadi orang percaya yang biasa-biasa saja, tapi hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam pertobatan. Mari kita belajar untuk merenungkan apakah saya sekarang ini mengizinkan diri saya itu dididik, dimurnikan. Ya, kalau mungkin kita sedang mengalami sesuatu hal dan kemudian Tuhan mengizinkan kita belajar sesuatu, dididik sesuatu dari pengalaman kita, peristiwa yang kita alami, mari kita bersyukur. Terus hidup dalam kasih karunia Allah. Ayat 11 berkata, kasih karunia itu datang, yaitu sebagai kedatangan Kristus, kedatangan yang pertama. Ya, kasih karunia itu datang melalui Kristus, melalui Yesus. Ya, dan ayat 12 berkata kita terus ada dalam kasih karunia sampai apa? Kita dapat menikmati kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah tampak dalam kedatangannya yang kedua kali. Terus hidup dalam kasih karunia, terus hidup dalam pertobatan sampai kita ada di dalam kemuliaan. Hari ini kita bersyukur, kasih karunia itu mahal. Jangan memperlakukannya dengan murah. Saya percaya anak-anak Tuhan, keluarga GPDI LCD Magelang sangat menghargai kasih karunia Allah. Terus hidup di dalam kasih karunia-Nya. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, mari salurkan melalui di chat WhatsApp 0813 27420088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk darah yang mahal, kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami, bahkan mendidik kami untuk hidup di dalam pertobatan, dalam hidup takut akan Tuhan, hidup dalam ketaatan. Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada di dalam kami, mampukan kami untuk taat, untuk belajar hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Bawa kami terus mengalami kekuatan Tuhan, supaya hidup kami terus dimurnikan, terus dikuduskan, sampai kami ada di dalam kemuliaan bersama dengan Engkau. Berkatilah seluruh keluarga GPDI LCD Magelang. Kami menghargai kasih karunia yang mahal dalam hidup kami. Dengan kami hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam pertobatan, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan menyertai seluruh keluarga GPDI LCD Magelang. Engkau adalah Allah bagi seluruh keluarga GPDI LCD Magelang. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kepadamu-lah kami berseru sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.